Selamat siang, nama saya Tumpalala Sunjimi, NIM saya 2019 0102 004. Kali ini saya akan mempresentasikan modul 13 tentang Pancasila sebagai pengembang ilmu. Jadi di sini pengembangan ilmu mencapai kemajuan yang pesat dan IPTEK juga selalu berkembang di suatu ruang budaya dan agama. IPTEK ini tidak bisa lepas dari suatu ruang budaya dan agama karena mereka saling berhubungan. Selanjutnya, IPTEK budaya dan agama juga mempunyai sikap yang religiusitas manusianya dan juga menjadi Pancasila sebagai ideologi negara berbangsa dan bernegara berkeradaban aktivitas ilmiah. Selanjutnya, IPTEK dan ideologi bangsa menghasilkan sukalarisme atau tanpa arah yang jelas. Yang pertama itu selanjutnya ekstensi ilmu pengetahuan. Di sini IPTEK menandai lahirnya peradaban modern serba terukur. Selanjutnya itu ada ontologis, yang keberhasilan dan keterbatasan ilmu pengetahuannya. Manusia sebagai bermoral dan berakal yang budi. IPTEK khas manusia mengantarkan peradaban dan akibat besar terhadap eksistensi manusianya juga. Pengembangan IPTEK substansif IPTEK menyentuh kehidupan secara ekstensif, mengubah secara intensif, perubahan menciptakan transisi dalam masyarakat, dan IPTEK juga tidak lepas dari mekanisme keterbukaan terhadap koreksinya. Selanjutnya, prinsip yang berpikir ilmiah. Yang pertama itu objektif, yang dimana memandang masalah apa adanya. Yang kedua itu ada rasional, menggunakan akal sehat yang dapat dipahami dan diterima oleh orang lain. Selanjutnya itu ada logis, yang menggunakan logika, tidak mengandung pemikiran yang kontradiktif. Selanjutnya itu ada metodologis, di mana metode keilmuan dalam berpikir dan bertindak kita. Selanjutnya itu ada sistematis, yang dimana tahapan langkah prioritas yang jelas dan saling terkait satu sama lain dan memiliki target yang jelas. Yang kedua, aspek IPTEK yang mendapat konstatasikan ada dua. Yang pertama fenomenal. Fenomenal ini terwujud dalam bentuk masyarakat, proses dan produk. Yang kedua itu ada struktural, di mana adanya objek dan dia selalu dipertanyakan dan menjadi alasan dan motivasi. Bisa juga disusun menjadi suatu kesatuan. Alasan mengapa Pancasila sebagai paradigma pengembangan ilmu. Yang pertama itu tidak bertentangan dengan nilai-nilai dalam Pancasila. Yang kedua itu sebagai faktor internal pengembangan IPTEK itu sendiri. Yang ketiga, nilai Pancasila mampu mengendalikan IPTEK agar tidak keluar dari pola pikir dan tindakan bangsa Indonesia. Yang keempat itu selanjutnya, setiap pengembangan IPTEK harus berakar dari budaya dan ideologi bangsa Indonesia atau mempribumi ilmu. Alasan paradigma Pancasila sebagai strategi IPTEK. Alasannya itu yang pertama, kerusakan yang timbul IPTEK yaitu kesejahteraan rakyat. Kesejahteraan rakyat di sini mungkin akan terbengkalai atau hancur. Yang kedua, dapat mengontrol dan mengendalikan kemajuan IPTEK dari cara berpikir dan bertindak yang cenderung pragmatis. Yang ketiga, alasan yang itu nilai kearifan lokal menjadi simbol kehidupan di berbagai daerah. Selanjutnya, sejarah singkat Pancasila sebagai IPTEK. Aspek historis dapat dilihat dalam dokumen negara, yaitu UUD 1945 yang ada di alinea keempat, dalam kata mencerdaskan kehidupan bangsa, yang artinya mengacu pada perkembangan IPTEK. Selanjutnya, sosiologis, dari sikap masyarakat yang sangat memprihatinkan dimensi ketuhanan dan kemanusiaan biasanya akan terjadi penolakan. Yang ketiga itu politis, dapat dirunut dari beberapa kebijakan yang dilakukan oleh para penyelenggar negara seperti Soekarno, pidato menerima gelar doktor honoris causa di UGM, Soeharto saat memberikan sambutan di Kongres Pengetahuan Nasional. Dinamika dan tantangan Pancasila sebagai IPTEK itu ada tiga. Pertama, kapitalisme yang menguasai perekonomian dunia termasuk Indonesia. Yang kedua, globalisasi menyebabkan melemahnya daya saing bangsa Indonesia dalam perkembangan IPTEK. Yang ketiga, konsumerisme menyebabkan negara Indonesia menjadi pasar bagi produk. Yang ketiga itu teknologi negara lain yang lebih maju. Konsumerisme menyebabkan negara Indonesia menjadi pasar bagi produk teknologi negara lain yang lebih maju. Sekian dari saya, terima kasih.